Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil perumusan strategi bagi UMKM Puan Kopi Marta Dinata. Nah, jadi perumusan strategi ini itu dilakukan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk melihat posisi Puan Kopi di tengah persaingan coffee shop yang semakin ketat. Nah, tujuan dari perumusan strategi ini adalah untuk menentukan strategi pengembangan usaha yang paling tepat, realistis, dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan strategi alternatif yang diusulkan sebagai hasil utama dari analisis strategi tersebut. Nah, strategi alternatif yang kami usulkan disusun berdasarkan hasil analisis SWOT, matriks IV dan EV, matriks IE serta matriks space yang kemudian diprioritaskan menggunakan KSPM. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa Puan Kopi berada pada posisi yang cukup kompetitif dan memiliki peluang pertumbuhan, namun masih memerlukan penguatan dari sisi internal. Berdasarkan hasil KSPM, strategi yang memiliki tingkat daya tarik tertinggi adalah strategi peningkatan kualitas pelayanan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan, perusahaan diharapkan mampu menciptakan pengalaman pelanggan yang seragam baik dari segi rasa produk, kecepatan pelayan maupun sikap karyawan. Nah, peningkatan kualitas pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja penjualan. Nah, selain strategi utama tersebut, terdapat beberapa strategi pendukung yang perlu dijalankan secara simultan. Yang pertama adalah penguatan branding dan promosi digital dengan tujuan meningkatkan visibilitas dan citra merek Puan Kopi di media digital. Selanjutnya ada pengembangan pasar melalui channel digital khususnya layanan GoFood dan Takeaway yang memiliki potensi pertumbuhan penjualan yang tinggi. Nah, strategi pendukung ketiga adalah inovasi produknya, baik menu kopi maupun non-kopi untuk menyesuaikan dengan tren dan preferensi konsumen. Untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan, kafe ini disarankan untuk mengimplementasikan program-program seperti berikut. Yang pertama adalah penyusunan dan implementasi SOP operasional, yang dimana terdiri dari SOP peracikan dan penyajian produk, kemudian SOP pelayanan pelanggan, SOP kebersihan dan standar operasional kafe, yang keempat adalah SOP penanganan keluhan pelanggan. Nah, yang kedua ada program pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Nah, pelatihan ini tuh berupa pelatihan barista dan juga pelayanan pelanggan secara berkala, kemudian mengevaluasi kinerja karyawan berbasis kepatuhan terhadap SOP. Kemudian ada juga pemberian insentif bagi karyawan dengan kinerja yang terbaik. Yang ketiga itu ada program loyalitas pelanggan. Nah, di sini tuh berisi penerapan sistem keanggotaan atau poin pelanggan, kemudian pemberian promo khusus bagi pelanggan tetap. Dan yang terakhir adalah program retensi pelanggan berbasis data transaksi. Yang keempat ada optimalisasi digital marketing. Nah, itu seperti penyusunan kalender konten media sosial. Yang kedua ada pemanfaatan testimoni pelanggan dan ulasan daring serta kerjasama dengan komunitas atau micro influencer. Selanjutnya itu ada rasio yang diprediksi dan juga laporan keuangan yang terproyeksi. Nah, jadi dengan asumsi strategi dan juga program yang dijalankan secara konsisten, proyeksi kinerja keuangan pada kafe ini adalah sebagai berikut. Pada segi rasio keuangan yang diprediksi, yang pertama ada pertumbuhan penjualan yang dimana dimungkinkan bahwa penjualan itu akan meningkat sebesar 10 hingga 15% per tahun. Dari segi margin laba bersihnya, kemungkinan akan meningkat seiring efisiensi biaya operasional. Pada current rasionya berada di atas 1,5 yang mana itu menunjukkan hasil kondisi likuiditas itu sehat. Kemudian ada perputaran persediaan yang dimana itu meningkat akibat pengelolaan stok yang lebih terintegrasi. Kemudian dari segi proyeksi laporan keuangan itu ada pendapatan mengalami peningkatan secara bertahap, kemudian laba bersih itu meningkat secara stabil dan juga arus kas operasional itu positif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, beban operasional itu lebih terkendali melalui standarisasi proses. Saya akan merumuskan strategi, yaitu tentang dua kerangka kerja paling krusial. Yang pertama, apa yang harus kita capai secara spesifik pada tahun ini, dan bagaimana prosedur kita untuk memonitor serta mengevaluasi pencapaian tersebut secara berkala.
Nah, kita mulai dari pertama itu rekomendasi tujuan tahunan spesifik. Nah, di sini terdapat 5 poin terukur dan spesifik yang harus dicapai pada tahun ini. Tujuannya untuk memastikan eksekusi strategi yang efektif. Yang pertama, itu meningkatkan penjualan tahunan minimal 12%. Nah, ini adalah target pertumbuhan top line yang fundamental. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelanggan loyal hingga 30%. Ini berfokus pada retensi dan loyalitas yang berarti kunci profitabilitas jangka panjang. Nah, yang ketiga, mengurangi waktu tunggu pelayanan pada jam sibuk. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi. Yang keempat, mencapai rating Google Maps minimal 4,5. Kita tahu bahwa reputasi online itu mencerminkan kualitas produk dan layanan yang konsisten. Oleh karena itu, One Copy harus mencapai rating Google Maps minimal 4,5%. 4,5 dengan bintang 4,5. Yang terakhir, yaitu mengimplementasikan SOP secara penuh di seluruh cabang. Kualitas yang terstandarisasi adalah dasar untuk mencapai keempat tujuan di atas. Next, slide kedua. Rekomendasi prosedur untuk meninjau dan evaluasi strategi. Pencapaian tujuan spesifik tadi tidak akan terwujud tanpa pengawasan dan penyesuaian yang ketat. Oleh karena itu, kita menetapkan prosedur evaluasi berjenjang untuk menjaga strategi tetap tajam dan efektif. Ini yang pertama ada evaluasi bulanan. Nah, ini adalah pemeriksaan kesehatan operasional kita. Kita fokus pada pemantauan kinerja penjualan dan evaluasi kepatuhan terhadap SOP di setiap cabang. Yang kedua ada evaluasi triwulan. Jadi kita memulai melakukan evaluasi yang lebih mendalam, yaitu dengan menganalisis kepuasan pelanggan dan evaluasi efektivitas program promosi. Nah, apakah investasi kita memberikan ROI yang layak? Yang ketiga adalah evaluasi semesteran. Nah, ini berfokus pada finansial inti. Jadi kita akan meninjau kinerja keuangan, yaitu laba dan rugi, dan arus kas, dan melakukan analisis efisiensi biaya operasional untuk memastikan profitabilitas yang optimal. Keempat adalah evaluasi tahunan. Nah, ini adalah peninjauan strategis yang menyeluruh. Jadi kita akan meninjau ulang analisis SWOT, IP, dan EV untuk mendiagnosis posisi kita, dan yang terpenting, menyesuaikan strategi kita berdasarkan perubahan signifikan pada kondisi pasar. Nah, jadi kita memiliki tujuan yang jelas sebagai driving force, dan kita memiliki kinerja evaluasi yang ketat dan terstruktur. Tujuannya untuk memastikan kita selalu berada di jalur yang benar. Nah, kombinasi ini akan menjamin eksekusi strategi yang efektif. Seperti itu. Terima kasih.